Halo, balik lagi sama gue Rafael channel Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di news gitu aja ya. Kali ini anime news gitu aja ya, untuk ya minggu ini gitu aja ya. Dan ya kebetulan pas mau nge-record Inson main ya, mungkin part terakhir gitu ya. Udah mungkin 2 part atau 3 partan lagi mungkin lah ya, nggak tahu. Karena kita udah ketemu code-nya untuk Inson main, tinggal masuk ke bunkernya. Tapi susah ya kan, dan ya susah karena gak tahu jalannya juga, dan juga uh, panjang juga mungkin, yang nggak tahu gitu. Setelah kemarin kan gue coba gitu ya, panjang atau kemana, dan ya musuhnya cukup sakit gitu cie, harus mengocek-gocek gitu cie. Dan kebetulan juga lagi diblokir ya, apa namanya, Epic Games sama Steam gitu cie. Tapi bisa pakai VPN segala macam, DNS gitu ya. Jadi ya masih bisa digunakan ya, kalaupun ilegal jatuhnya, jadinya ilegal. Jadi kayak buka situs porno gitu ya, harus pakai VPN gitu cuy ya. Dan mudah-mudahan cepat terselesaikan ya masalah itunya, masalah game Epic Games segala macam. Dan ini gue komentar sedikit gitu ya, dan mudah-mudahan untung Netflix segala macam itu platform-platform kita buat nonton anime sih enggak sih, untung aja gitu cuy ya. Dan ya mudah-mudahan apa namanya tuh tool kit ya, developer kit ya, kayak Adobe segala macam, GitHub dan segala macam, buat bikin programming gitu ya, tidak di ban gitu ya, tidak diblokir cuy ya. Oke, kita langsung aja ke newsnya, karena itu uh, mancingnya dari itu kita ya kan, itu anime news itu cuy ya. Karena ini bukan bahas soal teknologi gitu ya. Ini kalau mau bahas nanti gue live aja gitu cuy ya, tapi nggak tahu live nya kapan gitu cuy ya. uh, kita suka newsnya aja gitu ya. Tadi cuman ya komentar gue sedikit lah ya, masalah Kominfo blokir ya. Jadi ini nggak turun dari uh, 2 hari ya, pas di itu ya, gue record hari Senin ya, tanggal 1. Dari tanggal 30 ini tuh nggak turun nih. Ini apa namanya, trainer ya, blokir Kominfo. Dan ini keluar BM Banking BCA, mungkin penggantinya PayPal gitu cuy ya. Apakah orang luar juga pakai BCA ya, tidak tahu. Kalau orang luar pakai BCA, gue pakai BCA juga nih, daftar BCA cok. Oke, langsung aja ya. Dari news pertama itu ada datang dari Sword Art Online yang seriesnya tuh udah mencapai 10 tahun gitu ya, untuk franchise-nya, untuk serialnya ya, dari Sword Art Online ini ya. Dari yang pertama itu ya, gue nggak nonton sama series The Sword Art Online, movie-nya juga enggak, cuman sampai ini satu. Nah ini Gangel masih masih ini ya, Gangel kan ya, yang ketemu Sinon masih nonton gua ya. Ini juga masih nonton gitu ya. Nah mulai dari sini nih, mulai dari movie, terus Fatal Bullet ya, ini alternatif. Terus ini yang sama best friendnya, terus si Alice nih aku nggak salah inget ya namanya, gue lupa. Ini si dia. Terus series yang ini juga gue nggak nonton ya, progresif kan, movie progresif itu keluar September nih ya, tanggal 10 gitu cuy ya, di Jepang aja. Yang nggak tahu di Indo kapan, apakah sama atau gimana gitu cuy ya, di Jepang gitu ya. Ini dia ngelain visualnya ya, memperingati 10 tahun ya, itu serial dari seni berpedang online atau Sword Art Online cuy ya. Nah di sini visual khas dari 10 tahun dari Sword Art Online. Lihat sini ada Kirito ya, Kirito yang zaman season 1 gitu ya, seingat gua ya. Apa namanya tuh, pakaiannya gini gitu cuy ya, dengan gambar dengan grafik sekarang. Terus ada Sinon ya, yang versi game pertamanya, dan Gangel, gua nggak salah inget ya namanya, gue nggak salah ingat. Terus ada si ini, lupa namanya, ini juga temennya, ini lupa, Asuna gue ingat. Ini yang di rumah sakit lupa gue namanya, ini temennya. Udah mulai kesini gue udah nggak nonton. Ini gue nggak nonton yang ini ini yang gue nonton ini. Oke bentar. Dan ya lanjut lagi gitu ya, setelah tadi ada jeda sedikit ya. Dan itu gue udah lupa ya kesini sininya, nggak pernah ngeliat nih ya kayak ini. Gue nggak tahu nih siapa dari series yang mana, ini juga belum
uh, gue belum tahu namanya Alice ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu ya, karena gue nggak nonton ya. Ini satu ini gue nggak nonton ini ya, karakter ini gue nggak tahu karena gue nggak nonton semua. Ini gue tahu ini AI anaknya Kirito gitu ya, AI-nya Kirito gitu ya. Nah ini adiknya, ini avatar adiknya ya, avatar adiknya si Kirito gitu cuy ya. Nah ini teman-temannya yang dari season 1 ketemu ini ya. Ini dari season 1 ketemu nih dua nih. Ini season keduanya ya. Ini sama heroinnya gitu ya. Dia pertama udah pasti itu cuy ya. Dan itu dari Sword Art Online ya. Dan selanjutnya yang kedua itu ada dari itu anime baru gitu, anime bau gitu ya, yang akan debut di tahun 2023 dan sekarang lagi digarap dan studionya itu Seven Arcs ya kan. Ini gue belum bahas belum bahas itu, ini anime ini ya sama sekali, ini baru dari teaser keluar aja. Gue baru news ini ya, gue nggak ingat pernah ngeliat ini gitu ya kan. Dan yang garap adalah Seven Arc ya. Nah, ini Seven Arc tuh yang bikin, yang garap Tonikaku Kawaii, Sekirei gue nonton, dan kebanyakan Sekirei gue nonton ya. Ini anime harem juga, sama kayak genrenya sama kayak anime yang lagi digarap sekarang ya. Ya kebanyakan Tonikaku yang terkenal adalah Tonikaku Kawaii gitu cuy ya, sama Sekirei menurut gue salah satu anime itu yang bagus kalau menurut gue dari kalau dengan genre haremnya gitu, harem dia action juga sama nih. Untuk si Sekirei genrenya kurang lebih sama kayak gini ya, sama kayak si ini Mato Seihei no Slave ya, sama ya, kurang lebih sama dari haremnya, dari nya juga, actionnya juga gitu ya, fantasinya juga ada, atau supernatural apa kayaknya sih, entah apa gitu ya, gue lupa ini ya kan. Dan ini gue belum, nanti kita bahas pas keluar PV keduanya aja gitu ya, pas PV keduanya aja buat ya lebih relate lagi gitu. Ini gue bahas nih, dia keluar tahun 2023 gitu cuy ya, biar gak kelamaan videonya. Nah mulai tweet ini ya, nanti tweet ini dia ngumumin ya itu si anime ini ya, di Chained Soldier ya. Di Chained Soldier ini akan keluar akan tayang tahun 2023 gitu cuy ya. Nah, ini ada emot rantai itu ya. Nah ini ada produksinya di Seven Arc, dan ini adalah video pembuatannya itu ya, video pembuatannya dari anime Chained Soldier gitu ya, pasukan berrantai gitu ya. Ini udah gue lihat, ini kurang lebih kayak proses garapnya juga, terus gue udah ngeliat ya, walaupun nggak full, gue skip lah ya. Itu ada juga dia itu kayak gambar, kayak buat visualnya juga, posternya juga ya, visual kayak poster juga, nggak dia pakai Photoshop ya, ada main-main warna segala macam kalau kita lihat di zoom gitu cuy ya. Dan ada yang gambar juga ya, gambar lagi bikin gitu cuy ya. Ya kita tunggu aja progresnya ya, kita bakal lihat lagi di PV keduanya. Sekarang bahas dari segi sinopsisnya, dan kita coba menebak ya nanti karirnya dari Chained Soldier ini gimana gitu ya. Kalau kita lihat dari studionya kan nih pernah garap lumayan banyak anime gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan anime-animenya dia gitu ya kan. Sedangkan ini genrenya dia pernah ngegarap dengan genre yang sama, yang menurut gue itu untuk saya kira bagus sih kalau menurut gue pribadi sih ya. Nah, ya enak ya, alurnya tuh ya enak lah ya, nggak jelek banget gitu ya, dan garapannya juga nggak jelek banget, bagus gitu ya, bagus. Dan ya gitu ya, dan ini source-nya dari manga gitu cuy ya. Dan nggak tahu berapa episode, yang baca manganya komen di bawah gitu ya, kalian ekspektasinya animenya akan seperti apa gitu cuy ya, ekspektasinya akan seperti apa, dan nanti akan gimana gitu cuy ya. Berikan sedikit gambaran ya bagi gue yang nggak baca manganya gitu cuy ya. Dan ya itu yang kedua, dan selanjutnya ada dari itu Chainsaw Man ya, yang ini akan memberikan pengumuman penting ya, sekaligus PV-nya ya, PV new PV ya, new teaser PV ya.
nih kan. Dan nih nah nih ya, new PV ya, info penting sama PV dari Chainsaw Man gitu ya, yang ini live-nya akan keluar tanggal 5 Agustus nih ya, di sini kelihatan ya, tanggal 5 Agustus jam 6 sore ya, jam 6 sore ya. Ini di sini di Jepangnya ini jam 8 malam ya. Ini jam 8 malam nih, gua nggak tahu nih ini entah yang tanggal yang mana, entah yang bulan yang mana gitu ya. Nah, ini jam bisa dilihat di sini ya, di channelnya Mapa ya, dia akan entah nge-live kayak sih, kalau ini nge-live sini dari logo ini sih, dia akan nge-live gitu ya, tanggal 5 Agustus ya, 4 hari lagi gue syuting, gue record tanggal 1 ya, tanggal 1 Agustus sih dia, dan dia akan nge-live tanggal 5 Agustus yang akan nantinya dia akan memberikan pengumuman penting dan juga PV terbaru dari Chainsaw Man itu ya. Kalian langsung aja meluncur ya, ada di deskripsi linknya, yaitu ya link sumber-sumbernya, link Twitternya, link video YouTube-nya ada di deskripsi semua ya, semua ada di deskripsi lengkap dengan judul-judulnya versi Inggrisnya itu ya. Ini gua masukin nih kayak Mato Seinhei no Slave, nanti gue masukin adalah Chained Soldier ya, Chained Soldier. Nah ini kayak Sword Art Online, nanti gue masukin adalah Sword Art, ini sama sih ya nih sama Inggris saya, gue bakal masukin Sword Art Online gitu cian, misalnya apa lagi nih. Nah ini kayaknya Arif Weta, nah ya ada info dari Arif Weta, ini gue masukin adalah Arif Weta doang gitu ya, pokoknya gue masukin bahasa Inggrisnya. Kalau ini Chainsaw Man kan emang Chainsaw Man doang gitu ya, udah bahasa Inggrisnya itu cuy ya. Ya itu dari Chainsaw Man ya. Berikutnya ada dari Arif Weta yang keluar PV terbaru ya, PV kedua yang kurang lebih berdurasi 30 detik gitu ya. Dan dari PV pertamanya itu 15 detik, dan ada cuman tambahan sedikitnya ya, ada tambahan sedikit doang dari PV kedua yang entah mengapa dia nggak mau ngasih kita teaser lebih lanjut ya kan, entah mengapa gitu ya. Ini OVA-nya ya, ini OVA-nya ya, gue tahu ini OVA-nya, nggak tahu bakal satu sih 40 menit gitu ya, mungkin kalau lebih banyak bakalan ke spoiler gitu cuy. Ini terlihat musuhnya juga dari PV pertama juga sudah muncul ya, ini musuhnya kan ya, soalnya begini nih, sebelah nih pasti musuhnya nih, si doi gitu ya. Dan yang di PV dari PV pertama itu adalah keluar itu karakter baru gitu ya, karakter baru yang ada di sini itu ya. Nah ada yang di ini yang sebelah sini itu cuy ya, sama ya legit ya sama cuy, yang kayak di posternya sebelah sini itu sama yang ada di sini gitu ya. Jadi keluar teasernya bisa dibawa dari grafiknya. Kalau komentar masalah grafiknya, gue nonton nih salah satu anime kesukaan gue juga, dan ada PV-nya juga. Nah udah gue bikin sampai 2 kali PV-nya, season 1 sama season 2, yang artinya gue suka dua-duanya ya. Untuk nanya gitu ya, anime favorit gue adalah anime yang gue bikin AMV-nya gitu ya. Misalnya ada Dragon Ball Z kan di playlist paling pertama gitu ya, gue pertama kali bikin AMV itu gitu ya. Dan kenapa season 2 nya gak gue bikin bang, kan lu suka sama Dragon Ball atau Tateno Yusa gitu ya, karena gue season 2 nya agak kuring gitu ya kalau bikin AMV, dan gue juga lebih suka season 1-nya ya, kurang mengena aja season 2 nya, maka gue bikin gitu ya. Ya kan Arif Fureta mungkin nggak tahu nanti OVA-nya apakah bisa dibikin atau enggak gitu cuy, apakah nanti akan lulus gitu ya, tidak copyright gitu ya, bagaimana gitu ya. Untuk ngasah grafik gue suka aja dari PV-nya, dari PV OVA-nya gue suka aja ya, nggak ada yang gue keluhkan. Di sini juga ada CG-nya juga, nanti di sini ada CGI, ini kelihatannya CGI ini ya 3D, dan nggak ganggu kayak Rising of Shield Hero yang CGI-nya tuh ya kalian tahu sendiri gitu ya. Nah di sini ada beberapa scene dari di PV-nya menunjukkan, dia berani menunjukkan CGI-nya ya di PV-nya. Dari PV 1 juga ada, dan tampil lagi di PV 2 nya yang cuma menambahkan sedikit durasi dari PV pertamanya gitu ya. Dia nggak mau nge-reveal lebih lanjut nanti OVA-nya bakal gimana. Mungkin ini dari 2 PV yang singkat ini ya, dan PV kedua cuma ditambahin sedikit durasi dari PV pertamanya doang. Itu mungkin menurut dia udah menggambarkan, udah itu ya, sedikit menggambarkan mungkin gitulah ya.
karena kalau kasih lebih lanjut mungkin bakal spoiler atau gimana gitu cuy ya. Dan mungkin targetnya adalah karena ini OVA-nya ya udah pasti yang nonton OVA-nya adalah orang yang udah nonton Arif Wreta ya dari season 1 sampai season 2 atau bahkan udah nonton Arif Wreta season 2 nya gitu cuy ya. Ini ada CG-nya ya sama season satunya sama, dan ada ini CGI juga ya, kelihatan 3D gitu ya, beda sama uh, itunya sama kalau gambar biasa nggak pakai CGI itu kayak gini ya, terlihat ya ini dua dimensi gitu ya, dan terlihat emang gambar gitu ya, emang gambar. Kalau yang tadi tuh udah pernah nih gambar gitu ya. Oh, ini udah pasti nih ini 3D nih, kayak kalau ini sama kalau kalian kayak main game ya, ini gambar-gambar gini karena di game juga kayak metafor segala macam tuh CGI gitu ya, untuk karakternya kayak film segala macam CGI gitu ya. Nah ini CG yang banyak banyak aja CG yang menggambarkan nanti itu bakal melibatkan banyak monster gitu ya untuk di Arif Weta OVA-nya ini gitu ya, OVA-nya ini. Dan ya di movie juga udah, di season 2 juga udah keluar gitu ya monster banyak-banyaknya. Dari season 1 juga ada monster-monster banyak. Dan ngomongin soal Veto itu nggak dari season satunya tuh nggak lepas dari melibatkan monster banyak gitu ya. Dari season 1 itu si yang di sebuah desa tempat gurunya gitu ya, itu diserang juga ya oleh salah satu murid yang berkhianat. Dan season 2 nya juga ada juga melawan si doi yang kena sama si Yue gitu ya, yang ternaga gitu ya, ternaga ya, roto gitu ya, dan sempat dihancurin itu sama si pasukannya si musuhnya di season 2 itu sama si Hajime gitu ya, dengan serangan satelitnya gitu ya, sama kayak si assassin terbaik reinkarnasi itulah ya, gue lupa bahasa Jepang dan juga bahasa Inggrisnya gitu cuy ya. Ya kan, pokoknya kalian tahu lah ya Luke ya. Nah sama kayak serangannya Luke gitu ya, si Hajime ya, dari serangan dari satelit itu cuy ya. Kalau si Hajime menggunakan sihir kuno ya, pakai alatnya bikin dia kan basicnya, karena juga kuatnya itu karena dia bikin alat-alatnya gitu ya, menggunakan kepintarannya ya kan, untuk menjadi dia OP gitu ya, dan padukan dengan dia mencari sihir-sihir kuno gitu ya, dan dikombinasikan dengan kepintarannya itu ya, dengan membuat alat-alat yang GG gitu ya menurut gue. Nah gue itu yang suka tuh anime isekai yang OP-nya tuh emang karena karakter utama tuh pemikiran tuh udah OP gitu cuy ya, karena bawa dari pengetahuan dari kehidupan sebelumnya gitu ya. Aku suka. Nah itu Hajime ya kurang lebih seperti itu ya, di OP-nya karena seperti itu, dan juga sihir gitu ya. Nah itu pasti ini tidak tahu kan, ini masih rata ya dengan sihir satelitnya Hajime yang sih ada di season 2 gitu cuy ya. Dan ya mungkin itu aja kabar dari gue ya untuk news kali ini ya kan. Kalau kalian suka jangan lupa di like gitu ya, dan misalnya kurang tambahkan ya di bawah gitu ya, dan sertakan itu tadi itu pendapat kalian gitu ya, tentang Alveta dan juga tadi ada Chained Soldier gitu cuy ya. Dan tungguin itu dari pengumuman dari MAPPA ya tentang Chainsaw Man, dan juga PV terbaru ya, PV dari Chainsaw Man ya kan, itu seperti apa gitu ya dengan ini MAPPA ya, dengan gue udah ngeliat ya sedikit komiknya dari Chainsaw Man ya. Dan emang darah banget itu. Ini MAPPA sih harusnya maksimal banget nih ya garap Chainsaw Man, karena kalau gue lihat dari manganya itu ini anime tuh, ini manga tuh MAPPA banget nih kalau dibikin anime gitu ya, wajib MAPPA gitu ya, kudu MAPPA gitu cuy ya. Jadi ya mungkin itu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Sekian dari gua, goodbye, dadah.